Alright, ya berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa pada edisi tanggal 28 Oktober 2021. Kali ini kita kembali lagi akan menganalisa Bitcoin ya. Sesuai dengan judul kali ini, peluang besar di balik penurunan Bitcoin. Ya, ini merupakan hal yang sangat menarik ya. Terjadi penurunan kemarin tanpa sebab yang jelas. Namun di sini kita akan menemukan hal-hal yang sangat menarik mengenai Bitcoin. Apa yang perlu kita lakukan, dan ini juga ada beberapa kabar menarik, kabar yang sangat positif tentunya bagi market Bitcoin. Dan kemudian apa pengaruhnya kira-kira terhadap pergerakan harga Bitcoin ke depannya. Dan potensi untuk Bitcoin ke depannya bagaimana. Di sini saya akan jelaskan. Oke, dikutip dari bitcoin.com ya. Federal Reserve, FDIC, OCC discuss allowing bank to hold crypto on balance sheet. Berarti ini menjadi satu headline ya di bitcoin.com ya, bahwa regulator di Amerika Serikat, tepatnya memang the Fed dan juga FDIC di sini, Federal Deposit Insurance Corporation ya. Jadi di sini merupakan lembaga penjamin simpanan di Amerika ya. Kalau di Indonesia kita sebut dengan LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Kalau di US sana, di Amerika, mereka menyebutkan dengan FDIC atau Federal Deposit Insurance Corporation, dan juga OCC ya. Di OCC di sini Controller of Currency. Di sini lembaga yang mengatur keuangan dan juga perbankan di Amerika Serikat. Dan menariknya bahwa di sini dijelaskan bank akan diizinkan untuk menaruh aset cryptocurrency mereka di laporan keuangannya. Jadi ini aturannya masih digodok ya, ataupun masih dibikin. Namun memang tidak menutup kemungkinan hal ini akan disetujui dengan di dalam waktu yang singkat ya. Dari Reuters juga sama, US regulator exploring how bank could hold crypto asset, FDIC chairman. Ya, ini kata FDIC chairman ya, di sini si Jelena McWilliam ya. Kemudian di sini ya kita dijelaskan Jelena McWilliam, who chairs the Federal Deposit Insurance Corporation, told Reuters in an interview of Monday that team of US bank regulators is trying to provide a roadmap for bank to engage with crypto asset. Jadi mereka akan mengkolaborasikan antara bank dan crypto asset. Lalu apa yang sebenarnya akan aturan apa yang akan mereka bikin? Nah, di sini juga sebenarnya dijelaskan, dan memang awalnya ini berawal di bulan 5 ya, bulan Mei. Sekitar bulan Mei ya, memang dibentuk oleh The Fed ya, yang merupakan salah satu yang merupakan regulator ya, penentu suku bunga di Amerika. Dan ini merupakan salah satu bentuk tanggapan daripada keluhan-keluhan yang ada di Amerika dari bank-bank yang ada, karena memang aset-aset bank ataupun nasabah bank banyak yang beralih ke cryptocurrency. Sementara bank tidak mampu melakukan apapun karena memang cryptocurrency bisa dibilang kurang begitu jelas aturan mainnya terhadap perbankan. Malah lebih dikalahkan oleh DeFi ya, decentralized finance ya. Di sini ya, ini titik terang antara bank yang akan bisa menjadikan cryptocurrency ataupun nantinya ada Bitcoin, mungkin Ethereum, mungkin Cardano, mungkin Polkadot di laporan balance sheet mereka, di laporan keuangan mereka. Jadi dan ini lebih jauhnya memang ada 3 aspek yang menjadi topik bahasan ya, yang akan sebenarnya diatur di sini. Di sini juga memang dijelaskan ya, that could include cleaner rule of holding cryptocurrency in custody to facilitate client trading. Jadi bank di sini akan berfungsi sebagai custodian daripada cryptocurrency. Jadi
orang ataupun institusi yang memiliki cryptocurrency bisa menaruh ataupun menabungkan cryptocurrency mereka di bank di Amerika Serikat. Itu aturan yang akan dibikin. Itu aturan pertama ya. Yang kedua, using them as a collateral for loans. Jadi di sini cryptocurrency nantinya akan diatur sebagaimana agar bisa dipergunakan sebagai anggunan ataupun jaminan untuk peminjaman uang ataupun kredit. Nah, ini yang merupakan hal yang sangat besar ya kalau menurut saya, yang akan berpengaruh sangat besar terhadap crypto market ini. Dan kemudian yang ketiga, or even holding them on their balance sheet like more traditional asset. Jadi mereka bisa saja kalau misalnya ada sebuah bank yang memang memiliki dana mengendap misalnya, mereka bisa menginvestasikan cadangan dana mereka dan juga membeli Bitcoin atau cryptocurrency lainnya dan menaruh mereka di balance sheet mereka, di cadangan aset mereka. Jadi ini secara tidak langsung memang pengakuan daripada Amerika untuk mengadopsi cryptocurrency secara penuh. Kalau yang saya artikan. Jadi apa pengaruhnya terhadap dunia kripto ya? Kita flashback saja ke belakang ketika memang terjadi ETF market ya. ETF market, walaupun ETF market itu hanya dalam bentuk future ya. Belum dalam bentuk spot, namun terjadi apresiasi harga yang sangat luar biasa terhadap Bitcoin dan sehingga sampai sekarang sudah berada di sudah sempat menembus all time high-nya meskipun sekarang koreksi. Nah, inilah mengapa saya sebutkan di sini adalah merupakan sebuah kesempatan bagi kita apabila memang Bitcoin mengalami penurunan dengan katalis yang ada di sini ya. Dan ini merupakan hal yang sangat-sangat penting ya. Lalu apa pengaruh signifikannya? Memang demand terhadap Bitcoin akan sangat-sangat meningkat. Ini akan terjadi adopsi massal ya. Kalau menurut pandangan saya pribadi. Di sini saya kembali lagi ya, saya bukan penasehat keuangan, jadi segala bentuk resiko yang terkandung di sini ya menjadi tanggung jawab kalian pribadi. Ini merupakan opini dari apa yang terjadi di market dan kesimpulan yang bisa saya ambil adalah memang cryptocurrency memiliki potensi yang sangat luar biasa di masa depannya. Khususnya memang di Amerika ya. Dan terlebih lagi kalau kita lihat ada satu berita yang sangat menarik juga di sini ya. Dari El Salvador. El Salvador buys a smoking hot 420 more Bitcoin. Jadi ketika terjadi penurunan ini El Salvador membeli 420 Bitcoin lagi. El Salvador merupakan negara pertama yang mengadopsi Bitcoin secara penuh memakai Bitcoin sebagai mata uang. Dia melakukan hal ataupun tindakan yang sangat besar. Dan jangan dilupakan memang saya sudah bahas di video sebelumnya juga bahwa Brasil sedang menggodok regulasi juga yang akan menerapkan hal yang kemungkinan sama dan kemudian ada beberapa negara di Afrika juga yang memang sangat tertarik dengan Bitcoin. Dan juga pada video sebelumnya juga saya sempat bahas bahwa Vladimir Putin sebagai presiden daripada Rusia, dia juga sempat mengomentari bahwa memang Bitcoin ada potensi digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, ini merupakan hal-hal yang sangat potensial ya. Ini merupakan satu kesempatan yang saya lihat apabila memang Bitcoin mengalami penurunan di sini. Memang ada penurunan ya dari kemarin meskipun tidak ada sebab dan memang secara fundamental ya Bitcoin masih sangat-sangat bagus. Terlebih dari dengan berita ini. Kalau sudah banyak yang memberitakan artinya memang dalam waktu dekat kemungkinan regulasi akan segera diputuskan. Dan saya berharap memang dalam waktu dekat ini regulasi ini akan diputuskan ya. Yang mengatur memang nantinya Bitcoin ataupun cryptocurrency akan bisa menjadi
kolateral di sini, kolateral for loan ya. Jadi semacam aset ataupun anggunan ya untuk peminjaman kredit ya. Misalnya ada seorang menginginkan untuk membeli sesuatu ya, membeli rumah, katakan let's say tanah misalnya, mereka bisa menjaminkan Bitcoin mereka nantinya ya, seperti itu ya, nanti akan pengadopsiannya ya, dan kemudian sebagai kustodian ya, jadi bank di Amerika akan berkesempatan untuk menerima Bitcoin dari nasabah-nasabah dan juga dari perusahaan-perusahaan besar ya, untuk menyimpan aset kripto mereka di perbankan ya, dan kemudian memang mereka perbankan di Amerika juga diizinkan untuk menaruh cryptocurrency sebagai aset di balance sheet mereka ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat luar biasa besar. Kalau menurut saya pribadi ini merupakan hal yang sangat besar karena ini terjadi di Amerika. Ini merupakan hal yang sangat besar terhadap demand terhadap Bitcoin nantinya dan juga harga terhadap Bitcoin. Ya, dan kemudian kalau kita balik lagi, apa hal yang pernah saya bahas sebelumnya di video sebelumnya juga di sini dari tweetnya Mr. Well ya, di mana dia sudah merangkum analis target daripada Bitcoin ke depannya di tahun 2021 ya, di mana Fidelity yang menargetkan di 100.000 US dollar, Bloomberg di harga 400.000 US dollar, sementara Forbes di harga 700.000 US dollar, dan juga JP Morgan di harga 140.000 US dollar, Plan B model di atas 135.000 US dollar, Nasdaq di harga 100.000 US dollar, McCasher di atas 220.000 US dollar, dan juga Pompliano di atas di 100.000 US dollar. Jadi rata-rata analis-analis profesional dunia menganalisa bahwa Bitcoin akan berada, memang sebagian besar di sini memang beranggapan ataupun semuanya beranggapan bahwa Bitcoin akan menyentuh area 100.000 US dollar. Dan dengan adanya regulasi yang akan diterbitkan oleh The Fed dan juga FDIC dan OCC, ini tidak menutup kemungkinan memang Bitcoin akan berada jauh di atas daripada 100.000. Dan perlu kita ingat memang analis-analis daripada perusahaan-perusahaan besar seperti Bloomberg, Forbes, JP Morgan, Nasdaq, mereka tidak asal menulis angka, mereka juga menggunakan metode-metode tertentu sehingga menghasilkan angka-angka ini ya. Jadi saya sangat percaya kalau Bitcoin memang akan mampu naik ya ke atas 100.000. Mungkin kalaupun tidak di tahun ini, mungkin di tahun depan akan tercapai kalau menurut saya ya. Kalau kita lihat dari chart ya, seperti yang saya bahas kemarin, memang ada potensi head and shoulders di sini, dan memang neckline-nya di breakout dan kemudian masih tertahan oleh support yang saya bikin di box warna hijau di area 58.529 sampai dengan 57.291. Apakah memang support ini akan di breakdown? Apabila di breakdown, maka memang ada kemungkinan untuk turun lebih lanjut. Dan seperti judul pada video ini, maka ini merupakan peluang besar apabila memang Bitcoin mengalami penurunan. Kalau menurut saya pribadi, dari katalis-katalis yang ada di market, ya ini merupakan peluang yang sangat besar. Belum lagi memang seperti yang saya bahas juga kemarin, bahwa potensi adanya inflasi yang sangat besar ya di Amerika dan bahkan di seluruh dunia, mengingat memang dolar telah dicetak sebegitu banyaknya di tahun 2000, dari tahun 2020 sampai dengan 2021, sekitar 40% dari total dolar Amerika yang beredar di dunia merupakan hasil cetakan 12 bulan ke belakang dari bulan India ya. Bisa dibilang hanya dalam selang 1 tahun mereka mencetak 40% jumlah dolar yang beredar di dunia. Jadi ya menurut saya salah satu aset yang memang sangat berpotensi ya Bitcoin ya, dan juga cryptocurrency dan altcoin lainnya. Di sini ya kembali lagi ke kalian pribadi masing-masing, apakah kalian memandang Bitcoin di penurunan ini sebagai sebuah peluang ataupun bagaimana?
bisa ditaruh di kolom komentar. Dan kemudian kembali lagi ke pribadi masing-masing. Karena memang mengingat fluktuasi harga yang terjadi di Bitcoin ini memiliki eh, fluktuasi yang sangat tinggi. Harganya sangat-sangat fluktuatif. Jadi memang kita harus siap apabila memang ada penurunan yang signifikan sekitar 10%, 5%, itu menjadi hal yang sangat wajar di Bitcoin ya, karena memang fluktuasi harganya sangat tinggi. Kita harus siap. Jadi memang kita diharapkan untuk lebih berhati-hati bagi yang menggunakan leverage ya. Di sini juga ada satu pattern ya. Kita pakai warna. Oke, warna biru. Dan kemudian di sini terbentuk falling wedge juga. Apabila falling wedge ini di breakout ke atas dari falling wedge sebelumnya, memang selalu di breakout ke atas. Di sini ada falling wedge ke atas dan juga sebelumnya sempat semuanya di breakout ke atas. Apabila terjadi breakout, maka memang potensial sangat besar Bitcoin tidak akan melanjutkan penurunan di sini. Apabila falling wedge ini, pattern dari falling wedge ini di breakout ke atas. Dan walaupun memang apabila terjadi penurunan, maka yang saya pandang di Bitcoin ini adalah merupakan satu kesempatan buat kita untuk membeli Bitcoin di harga yang lebih murah. Meskipun memang di sini ada support yang menahan di area 58.529 sampai dengan 57.243. Semoga saja support ini memang tidak tertembus ya, seperti view sebelumnya yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa memang kecenderungan untuk mengalami sideways ataupun penurunan lebih besar ya. Namun demikian untuk long termnya, untuk jangka panjangnya saya yakin memang Bitcoin akan melakukan rally yang masif di sini. Oke, dan kalau dirasa memang video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, di share, kemudian diaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal dengan berita-berita terupdate mengenai cryptocurrency, utamanya Bitcoin dan juga beberapa altcoin lainnya. Dan kemudian selalu do your own research. Jadi kalian harus melakukan riset kalian sendiri sebelum menentukan investasi yang Anda lakukan, karena tanggung jawab keuangan kalian adalah tanggung jawab kalian sendiri. Ya, di sini saya bertujuan untuk mengedukasi dan juga untuk share mengenai apa yang saya ketahui tentang cryptocurrency. Semoga saja memang video ini mampu bermanfaat bagi banyak orang. Dan kita cukupkan saja video ini sampai di sini. Dan kembali lagi saya ingatkan, apabila memang Bitcoin mengalami penurunan dari katalis yang memang sangat-sangat potensial untuk membawa harga Bitcoin naik, maka ini merupakan salah satu kesempatan yang sangat besar yang saya lihat di market cryptocurrency ini. Oke, dan untuk video kali ini kita akhiri aja sampai di sini dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dan salam sehat, berbahagia, dan cuan selalu. See you, bye-bye.